Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak soleh soleha, selamat pagi. Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Amin. Oke anak-anak, seperti biasa sebelum mulai belajar kita berdoa terlebih dahulu ya. Semuanya angkat tangannya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Oke anak-anak, hari ini kita akan mempelajari tentang memahami hadis perilaku hidup bersih dan sehat. Nah, hadis yang pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Al-Islamu nazifun fatanazzafu fa innahu la yadkhulul jannah illa nazifun. Artinya, Islam itu agama yang bersih, maka jagalah kebersihan karena sesungguhnya tidaklah masuk ke dalam surga kecuali orang yang bersih. Anak-anak, ada yang tahu apa sih arti kebersihan itu? Benar, bersih artinya terbebas dari najis atau kotoran. Tempat yang bersih akan terlihat indah dan rapi. Badan yang bersih akan sehat dan pakaian yang bersih akan nyaman ketika dipakai. Tempat tidur yang bersih akan membuat tidur kita menjadi nyenyak dan menjadi nyaman. Sekolah yang bersih juga akan membuat belajar kita menjadi nyaman dan semangat. Islam adalah agama yang bersih, yang memerintahkan umatnya untuk selalu menjaga kebersihan, baik kebersihan badan maupun kebersihan hati. Contoh dari kebersihan hati adalah jujur, bersikap tulus, tidak mencontek, dan tidak berburuk sangka kepada teman. Di dalam ajaran agama Islam, semua bentuk ibadah mensyaratkan kebersihan, baik kebersihan badan, pakaian, dan kebersihan tempat dari najis. Misalnya, dalam hal sholat. Sholat kita tidak akan sah dan tidak akan diterima apabila badan, pakaian, dan tempat sholat kita terdapat najis. Begitu juga dengan kebersihan hati. Hanya orang yang bersih hatinya yang dapat menjalankan ibadah dengan penuh keikhlasan. Di dalam hadis lain dijelaskan pula, Bismillahirrahmanirrahim, At-tahuru syatrul iman, rawahul Muslim. Kebersihan itu sebagian dari keimanan. Hadis riwayah Muslim. Artinya, kebersihan juga menunjukkan keimanan seseorang, karena tadi kebersihan itu adalah sebagian dari iman. Jadi, orang yang beriman sudah pasti akan menjaga kebersihan dirinya. Selanjutnya, ibu guru akan memberitahu contoh perilaku hidup bersih dan sehat dalam sehari-hari. Yang pertama, dalam hal menjaga kebersihan diri sendiri. Nah, kalian harus mandi 2 kali sehari menggunakan sabun. Kemudian keramas menggunakan sampo. Kemudian menggosok gigi ketika bangun dan hendak tidur. Kemudian mengganti pakaian setiap hari, mencuci tangan dengan air bersih dan sabun. Nah, kalian juga harus menggunting kuku secara rutin. Kemudian ketika rambut dan bulu-bulu ada yang panjang, itu harus dipangkas. Kemudian kalian juga harus mencuci kaki, mencuci tangan sebelum tidur, atau lebih baik dengan berwudu. Yang kedua, dalam hal menjaga kebersihan tempat tinggal. Kita sebagai anak harus membantu orang tua menjaga kebersihan tempat tinggal atau kebersihan rumah dengan cara membantu memberantas jentik nyamuk di rumah, kemudian membersihkan kamar mandi dan selalu menyiramnya kembali setelah buang air kecil maupun buang air besar. Kemudian membantu menyapu, mengepel, membuang sampah pada tempat sampah, dan jika perlu membakar atau menguburnya. Kemudian merapikan dan menyimpan kembali semua peralatan yang telah digunakan pada tempatnya. Kemudian membersihkan dan merapikan tempat tidur. Nah, yang ketiga, dalam hal menjaga kebersihan sekolah,
Kita sebagai siswa juga harus turut andil dalam menjaga kebersihan sekolah, yaitu dengan cara membersihkan papan tulis kelas, kemudian menjaga kebersihan ruangan kelas, kemudian membuang sampah pada tempat sampah, membentuk dan mengaktifkan regu piket kelas, kemudian melaksanakan gerakan Jumat bersih, kemudian melaksanakan kerja bakti atau gotong royong, dan menerapkan program 7K, yaitu kebersihan, keindahan, keamanan, ketertiban, kekeluargaan, kenyamanan, dan kerindangan. Dan contoh yang terakhir dalam hal menjaga kebersihan masjid, yaitu dengan cara membersihkan lantai dan karpet masjid dari sampah dan debu secara rutin. Kemudian membersihkan kaca jendela masjid, dinding masjid, langit-langit masjid dari debu dan kotoran seperti sarang laba-laba. Kemudian membuang sampah di tempat sampah, kemudian melepas alas kaki dan masuk ke dalam masjid dalam keadaan kaki yang kering. Kemudian menyiram kamar kecil setelah buang air dan membersihkannya secara rutin agar tidak bau. Begitupun dengan tempat wudhu, harus selalu dibersihkan dari sampah dan kotoran. Kemudian ketika berada di dalam masjid harus dengan sikap yang tenang dan jangan berisik. Kalau ingin bermain atau bercanda tidak boleh di dalam masjid, harus di luar masjid. Nah, itu semua merupakan contoh-contoh perilaku hidup bersih dan sehat. Ibu harap kalian semua anak-anak ibu guru harus bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari agar hidup kita bersih dan sehat. Karena Islam mengajarkan hidup bersih dan sehat dan kita harus mentaati ajaran agama kita. Baiklah anak-anak, untuk materi hari ini telah selesai. Ibu cukupkan sampai di sini. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat belajar dari rumah.